Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Guntur, dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5, mata kuliah Perencanaan Kota dan Daerah, ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang kami beri judul Perencanaan Kopi Shop di Sidomulyo, Lampung Selatan. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Cynthia Irmayanti, NPM 1916011010. Teman saya, Dia Permata Gusliani, NPM 1916011008. Yang ketiga ada Asyifa Nurfa Salsabila, NPM 1916010338. Yang terakhir ada Raka Nadipa Amara, NPM 1916011047. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun bagan alur yang telah kelompok kami buat dalam perencanaan usaha kopi shop ini, diantaranya yang pertama ada riset pasar. Setelah riset pasar, kita menemukan hasil riset. Setelah mendapatkan hasil riset, kita akan mengembangkan produk. Setelah itu, kita akan masuk ke proses produksi. Setelah proses produksi, produk kita siap dipasarkan. Dan tahapan yang terakhir adalah pemasaran. Tapi tidak lupa untuk mengembangkan produk kita juga memiliki sistem evaluasi. Untuk penjelasan tentang bagan alur lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada pembahas pertama, Asyifa, saya persilahkan. Bagian yang pertama itu ada riset pasar. Riset pasar adalah menganalisis segmentasi pasar dan kemungkinan target pasar yang dapat disaring sebagai konsumen utama di dalam penjualan. Dan yang kedua ada hasil pasar. Beberapa informasi yang dikumpulkan ketika melakukan riset pasar utama coffee shop meliputi yang pertama ada siapa yang melintas di lokasi tersebut menurut usia, gender, profesi, taksiran penghasilan. Kalau di Sidomulyo itu yang akan lokasi yang akan kami akan buat coffee shop itu kira-kira ada remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang kedua ada kapan waktu yang paling ramai lokasi tersebut dilintasi. Waktu yang ramai dilintasi di lokasi tersebut pada saat hari setelah waktu maghrib sampai pukul 22 malam. Dan yang ketiga bagaimana akses ke lokasi. Akses ke lokasi sangat mudah karena akses jalan merupakan jalan yang sering dilewati untuk menuju pasar atau tempat keramaian. Dan yang keempat, ada apa alat transportasi yang sering digunakan untuk melintasi lokasi. Ya, akses transportasi yang sering digunakan itu adalah motor dan mobil, seperti pada umumnya. Dan yang kelima, bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di sekitar lokasi. Sarana dan prasarana cukup baik, dikarenakan dekat dengan usaha orang lain yang bersangkutan dengan usaha coffee shop dan dekat juga dengan pasar. Baik, terima kasih pembahas pertama. Untuk pembahas yang kedua mengenai pengembangan produk dan hasil produksi akan dijelaskan oleh rekan saya, Raka. Kepada Raka, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang selanjutnya ada pengembangan produk. Pengembangan produk dilakukan untuk melakukan penyesuaian produk yang akan dijualkan sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan berhasilnya produk dalam penjualan dan menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Adapun hasil rancangan dari pengembangan produk kelompok kami yaitu 1. Memilih lokasi yang tepat, 2. Memanfaatkan media sosial, 3. Melakukan inovasi secara berkala, 4. Kenali kompetitor bisnis, 5. Menggunakan dana pinjaman untuk usaha, dan yang terakhir, merencanakan keuangan dengan baik. Next.
Baik, yang selanjutnya ada proses produksi. Yang dimana proses produksi ini dilakukan untuk mempersiapkan semua bahan yang telah ditentukan sebagai sebuah produk yang akan dipasarkan serta menyiapkan alat dan tempat yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan. Adapun gerai coffee shop yang akan kami buka, menjadikan berbagai sajian kopi dan makanan, yang terutama makanan ringan, sebagai produk utama yang akan dipasarkan. Proses produksi dalam usaha ini akan dijalankan beriringan dengan proses penjualan saat gerai telah siap dibuka. Oleh karenanya, sebelum melakukan pembukaan atau opening, kami harus mempersiapkan bahan-bahan, alat, serta tempat yang akan kami gunakan. Yang antara lain, bahannya seperti ada biji kopi, susu UHT, roti dan pastry, selai dengan berbagai macam rasa, dan lain-lain. Dan contoh alat yang kami butuhkan, misalnya mesin penggiling kopi, coffee dripper, ceret elektrik, kompor, berbagai wadah untuk memasak, oven, toaster, peralatan menyimpan makanan, dan lain-lain, serta tempat yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan. Baik, terima kasih pembahas kedua. Untuk pembahas ketiga mengenai pemasaran akan dibahas oleh rekan saya, Diah Permata. Kepada Diah dipersilakan. Tahap pemasaran, baiklah. Untuk tahap pemasaran, dengan cara mengeksekusi perencanaan yang telah dipersiapkan untuk memasarkan produk sehingga memperoleh keuntungan yang diinginkan dari hasil penjualan. Beberapa strategi pemasaran meliputi satu strategi produk, yaitu produk kopi kami, yakni sebuah usaha kedai minum perkopian milenial yang menyediakan berbagai jenis sajian menu berbahan dasar kopi. Tentunya sesuai dengan kalangan milenial yang ada saat ini. Selanjutnya, untuk pengembangan produk kopi ini dikembangkan melalui strategi peningkatan keistimewaan produk, yaitu seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman varian, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk, dan juga seperti ornamen-ornamen kafe yang kekinian. Terus kira-kira kesan atau image yang setiap pembeli rasakan dalam membeli produk kopi ini, cita rasa kopinya yang nikmat karena berdasarkan proses pemilihan bahan baku yang tepat dan menjunjung tinggi kualitas. Kemudian setiap varian kopi ini yang unik sehingga membuat penikmatnya tertarik untuk kembali membeli. Terus keunggulan dari produk kopi kami ini yaitu ditampilkan dengan ukuran kemasan yang pas dan juga porsi yang cukup sehingga para penikmatnya itu nyaman dan insya Allah akan kembali lagi untuk membeli. Selanjutnya pada pengembangan wilayah pemasaran meliputi bagaimana cara mengembangkan wilayah pemasaran produk kopi ini dengan cara memperluas jaringan yang bisa dilakukan dengan memperluas pemasaran, yakni dengan cara membangun jaringan lewat berkenalan dengan banyak pihak sekitar wilayah usaha. Kita bisa membuka channel pemasaran yang baru atau mendirikan cabang baru. Jika mempunyai toko offline, juga akan ditambah dengan toko online gitu. Jadi ada 2 jenis toko yang insya Allah pemasarannya akan semakin meningkat. Untuk target penjualan kopi ini remaja yang berusia 15-25 tahun, karena produk coffee shop kami ini mengeluarkan produk yang tidak hanya berbahan dasar kopi murni,
tetapi juga dengan varian rasa yang kekinian. Selanjutnya, strategi harga, yakni berdasarkan pada pemilihan jenis bahan baku. Karena coffee shop kami ini berdiri dengan berpegang pada prinsip usaha cita rasa yang unik, sehingga memungkinkan untuk memiliki pelanggan yang tetap. Selanjutnya, indikator strategi harga meliputi penetapan harga yang berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan biaya bahan baku dan produksi yang sering tidak stabil atau dinamis. Selanjutnya, strategi promosi dan iklan. Bentuk promosi yang kami lakukan yakni dengan memasang banner atau poster di sekitar lingkungan masyarakat yang sekiranya ramai dikunjungi, seperti di lingkungan kampus ataupun di alun-alun kota gitu. Terus itu selain melalui poster dan banner, kami juga akan memperkenalkan produk kopi kami ini melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, hingga Telegram. Mengapa memilih media penyebaran promosi seperti itu? Karena pada era sekarang ini tidak ada yang tidak melek teknologi. Jadi menurut kami yang media sosial itu cocok untuk dikembangkan, cocok untuk media pemasaran. Selanjutnya, tahap evaluasi. Kenapa tahap evaluasi itu sangat penting bagi kami? Karena untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil yang diharapkan. Tata caranya yaitu dengan menimbang atau ada tidaknya kekurangan dalam proses perencanaan yang telah kami bikin sebelumnya, dari riset harga pasar hingga pemasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pembahas pertama, pembahas kedua, dan pembahas ketiga. Ya, presentasi kami atas hasil kerja kami mata kuliah Perencanaan Kota dan Daerah yang kami berjudul Perencanaan Kopi Shop. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Saya sebagai moderator undur diri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.